Selamat pagi pemirsa. Selama beberapa menit ke depan, Anda akan bersama saya, Tari Lasmini, dalam acara Breaking Sales Update yang akan membahas tentang laporan kinerja penjualan perusahaan dari tahun 2014 hingga 2017. Tak hanya itu, kami juga akan membuka sesi interaktif bersama para calon investor yang sudah menyimak perkembangan kami secara dekat. Namun, sebelum itu, mari kita simak laporan informasi sekilas tentang performa kami selama 4 tahun terakhir. Untuk itu, kami saat ini telah terhubung dengan rekan kami, Dona Amelia. Untuk Dona, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih Tari. Baik pemirsa, di sini saya akan menyampaikan mengenai ringkasan penjualan dari data tahun 2014 sampai 2017. Dari data utama, selama 4 tahun terakhir, total penjualan perusahaan mencapai angka $2.297.201 dengan total kuantitas produk terjual sebanyak 37.873 unit. Sehingga total yang diperoleh perusahaan sebesar $286.397 dengan profit margin rata-rata kisaran 12%. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan berhasil mencatat penjualan yang tinggi dengan profit margin yang sehat. Selanjutnya, mari kita lihat tren penjualan per bulan. Seperti yang pemirsa lihat pada tabel bulan dengan penjualan tertinggi ialah pada bulan November, yaitu sebesar $352.461, diikuti Desember sebesar $325.294 dan September sebesar $307.650. Nah, tingginya penjualan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh musim liburan dan promosi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan dari sisi profit marginnya terlihat bervariasi pada setiap bulan dengan nilai terendah 8%, yaitu di bulan Mei, dan tertinggi 17% di bulan Februari. Dan yang terakhir, kami akan membahas tentang segmen pasar. Perusahaan kami menyasar 3 segmen pasar, yakni consumer, corporate, dan home office. Segmen konsumer menyumbang penjualan terbesar dengan besar $1.161.401 yang menandakan bahwa pelanggan individu atau rumah tangga merupakan target utama perusahaan. Meskipun demikian, segmen corporate juga sangat signifikan yang berkontribusi sebesar 31% yang menunjukkan adanya kepercayaan dari dunia bisnis terhadap produk perusahaan. Segmen home office meskipun lebih kecil, tetap memberikan kontribusi sebesar $429.653 yang tidak bisa diabaikan apalagi dengan tren kerja fleksibel saat ini. Demikian pemirsa, ringkasan performa penjualan perusahaan dari 2014 sampai 2017. Kita kembali ke studio bersama Tari untuk sesi tanya jawab bersama calon investor. Terima kasih Dona atas laporan Anda. Setelah kita melihat sekilas mengenai rangkuman performa penjualan perusahaan kami, kini saatnya kami membuka sesi tanya jawab untuk Anda, calon-calon investor kami yang ingin mengetahui informasi lebih dalam tentang perusahaan dari sisi laporan penjualan. Baik pemirsa, kami sudah terhubung dengan salah satu calon investor kami yang ingin mengajukan pertanyaan. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Silakan pertanyaan Anda. Selamat pagi. Setelah menyimak laporan sekilas tadi, saya tertarik untuk mengetahui lebih detail tentang penjualan perusahaan, khususnya di region Barat. Nah, bisa jelaskan performa dari 3 state di wilayah tersebut, dan dari 10 produk teratas mana yang paling mendominasi penjualan perusahaan? Baik, Ibu dan pemirsa, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami sudah menyiapkan dashboard interaktif yang merangkum performa penjualan berdasarkan wilayah dan top 10 produk perusahaan kami. Kita lihat bersama-sama pada layar. Dashboard menunjukkan bahwa performa penjualan di region Barat, khususnya di negara Nevada, Montana, dan juga New Mexico, penjualan sangat fluktuatif, di mana puncak penjualan itu terjadi pada bulan Mei dengan penjualan sebesar $5.284 dan pada bulan Januari sebesar $4.273. Meskipun terdapat beberapa bulan dengan penjualan yang rendah, akan tetapi margin keuntungan justru terjadi pada bulan dengan penjualan rendah seperti pada bulan Oktober
dan juga Desember. Terlihat juga margin keuntungan rata-rata yakni sebesar 23% yang menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki efisiensi biaya yang cukup baik. Selanjutnya, mari kita beralih pada 10 produk teratas perusahaan. Adapun produk yang mendominasi wilayah barat, khususnya pada 3 negara yang telah dipilih sebelumnya, pada posisi pertama ditempati oleh Iveco EFK21 Electric Binning System. Kemudian disusul oleh Canon Image Class yang juga menonjol meskipun penjualannya tidak lebih tinggi dari Iveco. Meskipun terdapat produk-produk unggulan dengan penjualan tertinggi, akan tetapi keberadaan produk dengan penjualan sedang hingga rendah tetap penting untuk menjaga diversifikasi produk dan juga untuk mengurangi risiko ketergantungan terhadap satu produk saja. Produk dengan penjualan terendah tersebut dapat menjadi target perusahaan untuk melakukan inovasi produk dan juga promo lebih lanjut. Pemirsa, itulah rangkaian laporan penjualan perusahaan dari tahun 2014 hingga tahun 2017, lengkap dengan analisis berdasarkan wilayah dan top 10 produk perusahaan. Semoga informasi tersebut dapat menjadi gambaran yang jelas bagi Anda, khususnya para calon investor dan mitra bisnis kami. Saya, Tari Lasmini, beserta tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di laporan selanjutnya.